Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menggarap TV LG dengan kerusakan mati total. Dan ini untuk tipenya 43UJ652T ya. Oke sahabat, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng dan juga like, comment, dan share ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah ini kerusakannya di area ini ada yang gosong. Nah selanjutnya kita bongkar dulu. Nah ini yang gosong tadi saya kasih tanda panah. Nah di sini kelihatan konslet ya di area supply untuk standby 3,3 volt. Ini menyebabkan gosong ya. Nah setelah kita cek, dipastikan ini ada yang short, menyebabkan air fuse yang menuju ke IC 3,3 voltnya pun ikut hancur. Seperti ini ya gosongnya kelihatan. Karena kalau untuk 3,3 volt tidak ada untuk IC standby ini, pasti TV akan mati total ya, tidak akan menyala sama sekali. Nah, ini untuk mainboard 43UJ. Dan kita akan lanjut, kita coba untuk membuka dulu kapasitor ini ya, yang dari 13 volt. Dan TV ini ketika standby, tegangan dari PSU yaitu sekitar 7,5 volt sampai 8 volt. Dan untuk standby nya 3,3 volt, ngambilnya dari 13 volt ini ya. Karena untuk tipe LG ini yaitu satu tegangan cuman 13 volt, dan saat standby dia menggunakan daya 7,5 volt, dan ketika start atau on tegangannya naik menjadi 13 volt ya untuk tegangan mainboard ini. Nah di sini setelah kita ukur tidak ada yang konslet. Jatuh ya. Nah kita coba ukur. Nah ini untuk kapasitor SMD yang dari 7,5 volt saat standby, dan ini katanya kerusakannya lagi menyala, kemudian tiba-tiba mati sendiri. Dan setelah saya, ternyata di bawah pendingin, setelah saya cek ada yang gosong. Ternyata tegangan untuk standby ini ya yang rusaknya. Nah ini untuk 13 volt ya kapasitornya. Dan IC-nya untuk penyuplai pin standby ini cukup kecil sekali ya, jadi nggak terlihat untuk tipenya berapa-berapanya. Karena dipastikan IC ini yang mengalami short, jadi mengakibatkan ke
RPUs juga ikut jebol ya. Nah, ini yang saya bersihkan ini sebetulnya ada sejenis RPUs yang dari 13 volt menuju ke IC DC to DC step down mengalami short. Kita bersihkan dulu ya untuk area 3,3 volt, takutnya nanti pas dipasang step down nanti step down juga ikut jebol ya. Kita cek terlebih dahulu untuk tegangan-tegangan yang lain. Dan di IC ini 0 volt ya, karena standby-nya tidak ada. Nah, kita cek di sebelum fade. Nah, ini kelihatan ya 7 sampai 8 volt untuk tegangan penyuplai IC DC to DC step down-nya. Nah, ini yang saya ukur tadi sudah tidak ada untuk RPUs-nya, yang menyebabkan mungkin pecah ya. Kita cek dulu di buzzer. Nah, di sini kedengaran ya, tidak ada yang short karena sudah kita buka untuk kapasitornya. Dan ini satu lagi untuk IC-nya belum saya buka karena di IC ini mengalami short juga ya. Ketika diukur dengan buzzer berbunyi. Nah, untuk IC ini kita akan bongkar. Mohon maaf ya, ini videonya tidak terlalu fokus dan tidak terlalu jelas karena saya tidak membawa tempat HP-nya, kebetulan ketinggalan, jadi kita gunakan di tempat yang aman saja dan mungkin kurang fokus jadi kurang jelas ya. Dan ini IC yang menyebabkan DC to DC short, yaitu untuk penyuplai tegangan standby 3,3 volt. Kalau IC ini tidak menyala atau tidak ada tegangan atau short, menyebabkan TV akan standby atau mati total. IC-nya cukup kecil sekali ya, jadi agak susah ini membukanya. Nah, ini untuk IC-nya sudah diamankan ya, dibersihkan dulu. Nah, setelah diukur ternyata chipset aman ya, tidak melesat ke IC chipsetnya. Untuk IC DC to DC yang jebol tadi untungnya masih bisa ketolong ya. Kalau misalnya ini permasalahannya berat, ini bisa langsung jebol ke IC chipsetnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita persiapkan step down. Kita akan coba pakai step down. Kita set dulu ke 3,3 volt. Nah, caranya cukup mudah ya. Sebelum RPUs tadi yang kita ukur 7, sekian volt sampai 8 volt itu kita masukkan ke in DC to DC. Dan groundnya kita ngambil dari
kapasitor SMD yang short tadi ya. Nah, ini untuk 3,3 voltnya ngambil dari lilitan out dari IC DC to DC tadi. Nah, seperti ini ya, sudah beres. Nah, ini untuk skemanya sudah saya pasang, sudah saya sertakan untuk mempermudah nanti dalam pemasangan. Kita cek ya setelah kita pasang DC to DC step down 3,3 voltnya. Nah, ini kelihatan ya LED-nya sudah berkedip-kedip. Sudah bisa dikatakan sudah bisa menyala ya. Nah, caranya seperti yang tadi saya kirim skema ya di video sebelumnya tadi. Sebelum kita on-kan, benar-benar di-on-kan, kita cek dulu untuk tegangannya. Nah, di sini sudah kelihatan ya 3,1 volt, belum saya set di up dulu untuk tegangannya, dinaikkan menjadi 3,3 volt. Nah, oke. Ini sudah saya set dan kita cek ya. Nah, sudah menyala ya, alhamdulillah TV-nya. Dipastikan chipsetnya alhamdulillah masih aman, tidak ada masalah. Kalau ini chipset bermasalah, pasti step down yang saya pasang tadi sudah pasti panas ya, dan tidak akan mungkin bisa menyala. Dan alhamdulillah ini masih bisa ketolong TV-nya. Kerusakannya tidak terlalu parah, masih rezeki kita ya. Oke sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.